Shalom. Um, Kita bersyukur karena Tuhan setia senantiasa dalam setiap bagian kehidupan kita. Ada banyak sekali janjinya yang mengatakan bahwa Dia Tuhan yang baik. Tapi salah satu hal yang perlu kita ingat bahwa Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu, karena Dia juga gak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya, kita bisa percaya bahwa Dia selalu merancangkan yang baik dalam situasi apapun yang kita alami, kita hadapi. Kita bisa berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. God is good all the time. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab berkata Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Dia memeteraikan kita, Dia menjadi jaminan untuk kita memperoleh apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus ketika Dia ada di muka bumi, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan selalu ada bersama dengan kita. Kita hidup di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, kita melihat banyak orang-orang yang Tuhan pakai, yang diurapi. Ada kuasa dari Tuhan menyertai mereka. Ada pengurapan raja, pengurapan imam, pengurapan nabi, dan banyak lagi yang lain. Bahkan orang-orang yang punya skill, ya, kemampuan itu diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan keahlian, sehingga mereka bisa membuat barang-barang seni, ya. Waktu itu khususnya ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat kemah suci, membuat tabernakel Musa. Tapi di perjanjian lama itu kalau kita pelajari, maka Roh Kudus atau Roh Allah yang ada itu sifatnya sebagai pengurapan, ya, atau the Holy Spirit upon, ya, Roh Kudus yang turun ke atas orang-orang yang Tuhan pakai. Dan orang seperti Saul misalnya, ketika dia berdosa, ya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Alkitab berkata Roh Allah telah undur daripada Saul. Ya, itu sebabnya ketika Daud dia diurapi oleh Tuhan, Samuel menuangkan minyak pengurapan atas Daud ketika dia diurapi di hadapan abang-abangnya. Alkitab berkata bahwa sejak saat itu Roh Allah berkuasa atas Daud, ya. Dan ketika Daud jatuh dalam dosa, dia berdoa, dia minta ampun, dan salah satu doa yang dia naikkan adalah jangan mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku, ya. Itu bicara soal pengurapan, ya. Dan memang Daud tetap disertai Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia orang yang luar biasa, ya. Kita hidup di zaman perjanjian baru, dan salah satu janji yang Tuhan berikan bahwa Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita dan tinggal di dalam kita, yaitu tentunya bagi kita yang percaya, ya. Ini harta yang luar biasa, ya, bahwa Dia tidak hanya sebagai the Holy Spirit upon us, ya, sebagai pengurapan waktu kita diperlengkapi oleh Dia untuk melayani, entah itu dalam pelayanan di gereja pada hari Minggu misalnya, tapi juga dalam pekerjaan, ya. Ada pengurapan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menjadi pengusaha, ya, menjadi tidak hanya bisnismen tapi mungkin juga menjadi profesional, ya. Ada the Spirit upon, the Holy Spirit upon, istilahnya pengurapan dari Roh Kudus. Tapi sebagai orang yang lahir baru, kita memiliki the Spirit within, ya, the Holy Spirit within, Roh Kudus yang di dalam kita, dan itu yang menjadi penuntun kita senantiasa. Kemudian kalau kita baca di Alkitab, ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu tinggal di sini menantikan janji Bapa, ya. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya itu power, ya. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12, dikatakan semua orang yang menerima Yesus, ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, diberi otoritas. Atau dalam bahasa aslinya itu kata kuasa di situ adalah exousia, artinya otoritas.
Itu masalah legalitas ya. Kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita mewarisi secara legal apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi di Kisah 1 ayat 8, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa di sini adalah power atau dunamis ya. Itu kuasa yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi saksinya ya. Tidak harus jadi hamba Tuhan full timer ya, tapi kuasa itu, power itu menyertai kita, dan itu memang sangat diperlukan dalam pelayanan sehingga kita bisa lebih efektif dan lebih efisien ya. Nah, ada beberapa ayat yang saya mau bacakan ya buat kita untuk jadi bahan renungan senantiasa. Ada perbedaan antara lahir baru ya dan ketika kita menerima Roh Kudus ya, atau baptisan Roh Kudus. Istilah ini bagi beberapa gereja mungkin bisa aja berbeda ya, tapi apapun istilah yang dipakai, saya coba menggambarkannya dalam ayat-ayat berikut ya. Misalnya di Yohanes 1 ayat 12, ini yang tadi saya katakan ya. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa atau otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu yang menyebabkan kita ini berhak menerima setiap janji yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu di Efesus 1 ayat 13 dikatakan kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. 2 Korintus 5:17 waktu kita menerima Yesus ya, kita menjadi ciptaan baru. Roh kita yang menjadi ciptaan baru. Jiwa kita masih butuh proses untuk berubah ya. Di situ ada pikiran, ada kehendak, dan juga ada emosi ya. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 3 ini dikatakan bagaimana Roh Kudus lah yang membawa kita kenal Yesus ya. Jadi selama masa anugerah ini ya, sejak Tuhan Yesus mengirimkan Roh-Nya yang kudus ke dunia ini, maka kita ini ada dalam masa anugerah ya. Kita bisa kenal Tuhan Yesus itu karena sebenarnya Roh Kudus yang membawa kita kenal Dia. Nah, waktu kita memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu tidak hanya membawa kita kenal Yesus, tapi Dia menjadi meterai ya, Dia mensahkan ya, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian selanjutnya ada pengalaman berikutnya. Nah, ini orang-orang bisa menyebutnya bisa berbeda-beda ya. Bisa dibilang baptisan Roh Kudus, ada yang dibilang kepenuhan Roh Kudus, atau pengalaman Pentakosta, atau pengalaman penyerahan total kepada Tuhan ya. Apapun ya istilahnya, tapi sebenarnya itu satu hak istimewa yang Tuhan berikan ya kepada orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus ya, yaitu menerima power atau kuasa, dunamis, bahasa dunamos, atau ya dari kata-kata itu muncul kata dinamo ya, satu ledakan yang power ya, yang kuasa yang luar biasa untuk kita bukan bersaksi ya, tapi menjadi saksi ya. Jadi hidup kita itu tanpa kita paksa-paksa gitu istilahnya ya, kita menjadi saksi Dia. Dan itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus itu ya? Sebagai the Spirit upon, sebagai pengurapan, sebagai penyertaan Tuhan atas kita dalam pelayanan khususnya. Di Yohanes 7 ayat 37-38 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, out of his belly ya, akan mengalir spirit of living waters ya. Kemudian ini istilah yang dipakai Markus 1 ayat 8 bahwa Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, lalu dalam banyak sekali sebenarnya ya ayat-ayat yang bisa kita baca, tapi step by step saya coba tunjukkan beberapa ayatnya. Manifestasi Roh Kudus ya. Ketika kita menjadi ciptaan baru, maka dikatakan kita dilahirkan dari Roh.
Nah, tujuannya apa itu? Roma 8 ayat 29 berkata supaya kita dibawa menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita baca Roma 8 ayat 26, ya, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu Allah yang menyelidiki hati nurani, dia tahu bahwa Roh Kudus tersebut berdoa untuk kita, ya membantu kita dalam berdoa. Lalu ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia dan yang mau ikut rencananya. Nah, kadang-kadang kita stop di situ, ya. Wah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sudah dengan rencananya. Tapi ayat 29 itu kelanjutannya. Tujuannya apa? Apa tujuannya Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik, ya? Bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita mengasihi Dia yang mau ikut rencananya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dibawa menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ini proses, ada yang menyebutkannya sebagai sanctification, ya. Proses di mana jiwa kita ini dibawa selaras dengan firman Tuhan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Nah, ini yang seringkali labil. Kalau kita bergaul dengan lingkungan yang negatif, kita akan menjadi cenderung negatif, ya. Walaupun roh kita sudah lahir baru, ciptaan baru, tapi roh ini sukar untuk bisa memanifestasikan, ya, apa yang Tuhan janjikan, yang didepositkan dalam roh kita itu, ketika jiwa kita ini tidak selaras dengan firman Tuhan, ya. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah, ya, dikatakan seperti itu. Kita hidup di dunia, ya, dengan tubuh daging ini dan berinteraksi dengan banyak orang, dan itu mempengaruhi, ya, jiwa kita, sehingga apa yang Tuhan berikan dalam roh kita ini mau bermanifestasi seringkali terhambat, ya. Nah, lewat kita dibentuk dalam segala keadaan, kita dibawa untuk semakin serupa dengan Yesus, ya. Itu pertumbuhan rohani, ya. Dan sebagian orang mungkin berusaha untuk menjadi baik, sebenarnya itu bukan kekuatan kita, ya. Izinkan saja Tuhan bekerja dalam hidup kita, lewati banyak proses sehingga kita akhirnya menjadi serupa dengan Dia. Dan dengan sendirinya yang dikatakan buah roh, ya, buah Roh Kudus yang ada di Galatia 5 ayat 22-23 itu terjadi, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, ya. Ada 9 buah roh. Itu satu buah tapi dengan istilahnya 9 rasa, ya. Itu muncul bareng-bareng. Itu buah yang muncul dalam kehidupan rohani kita karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi waktu kita tinggal di dunia ini, tentunya kita kan tidak hidup untuk diri sendiri, ya. Setidaknya kita punya keluarga, anggota keluarga, kerabat yang lewat kita, mereka itu dibawa menjadi kenal Tuhan juga, ya, dengan cara Tuhan tentunya. Nah, bagaimana kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan, ya, menjadi lebih efektif dan efisien? Nah, itu yang Tuhan katakan di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas kita, Dia memenuhi kita, maka Dia mulai membawa hidup kita menjadi lebih cepat, ya. Banyak hal yang dulu kita lakukan dengan kekuatan kita belajar untuk mengizinkan Dia yang bekerja dalam hidup kita. Sebab di Filipi 2 ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Waktu kita penuh Roh Kudus, maka di 1 Korintus pasal 12, pasal 14 itu ada diceritakan mengenai 9 karunia Roh Kudus. Kalau di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu dikatakan buah roh, ya, buah yang muncul, yang itu menjadi karakter kita, ya, lewat proses kita izinkan Tuhan membentuk kita, maka muncullah yang disebut sebagai 9 buah roh. Ya, kita menjadi serupa dengan Yesus.
Tapi kalau di 1 Korintus pasal 12, pasal 14 itu diceritakan karunia Roh Kudus. Ada 9 di situ, bisa dikelompokkan menjadi 3 ya, kelompok besar. Yang pertama itu karunia pewahyuan ya. Di situ ada 3 karunia, yaitu wisdom atau hikmat, ada words of knowledge atau marifat ya, berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu ada discerning spirits ya, membedakan berbagai macam roh ya. Lalu ada karunia kuasa, di sini ada healing ya, ada kesembuhan, ada miracles, ada mujizat, dan ada the gift of faith, ada karunia iman ya. Lalu ada karunia vokal, yaitu bahasa roh ya, ada menafsirkan bahasa roh, dan ada untuk bernubuat. Coba kita lihat sedikit ya, secara sepintas aja, memang butuh waktu untuk memahami ini, tapi kalau kita nggak pernah dengar, nggak pernah pelajari, maka kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau saat ini teman-teman mendengar masih bingung ya, tenang saja ya, karena yang mengajarkan tuh bukan manusia ya, bukan saya, tapi Roh Kudus ya akan mengajarkan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ya. Ada yang kita nggak mengerti ya, tenang saja, lupakan saja. Nanti dia akan diingatkan menurut cara dia dan juga waktu dia ya. Tapi saya perlu sampaikan hal ini karena memang ini Tuhan sediakan, dan buat saya juga itu terobosan luar biasa ya. Ketika mengalami pengalaman ini ya, pengalaman baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus ya. Waktu itu saya masih kuliah ya, sangat pemalu ya. Saya bisa main gitar, kursus gitar, tapi tidak pernah berani tampil depan umum karena sangat pemalu ya. Kuper lah istilahnya ya, kurang pergaulan. Jadi walaupun saya bisa main gitar, saya nggak pernah mau main di persekutuan ya, di kampus ya. Ada dulu namanya PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Saya nggak pernah mau, tapi waktu saya sudah dipenuhi Roh Kudus ya, bukan hanya berani main gitar, main piano yang juga sangat terbatas, saya berani ya. Memang di kampus itu ada di ruang serbaguna namanya, itu ada piano. Jadi kalau kami persekutuan PMK hari Jumat, ketika ada jadwal ya, saya tidak hanya main gitar tapi juga main piano. Belakangan ada teman-teman yang main bass ya, main keyboard, ada drum juga kalau nggak salah ya, saya lupa, kalau nggak salah ada juga ya. Nah pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu menjadi satu seperti momen lompatan ya dalam hidup saya. Dan belakangan baru belajar ternyata yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Coba kita lihat ini ya, karunia pewahyuan itu apa? Ada wisdom, ada words of knowledge, ada discerning spirits. Ini ada 9 semua ya, karunia Roh Kudus ini. Dan ini tidak bisa muncul seperti yang kita kehendaki ya. Ini muncul ketika Tuhan itu dalam hikmatnya dia berikan itu karena dibutuhkan wisdom ya. Dan itu munculnya, begitu muncul kemudian mungkin nggak ada lagi ya. Tapi di waktu-waktu tertentu itu muncul ya, ketika kita butuhkan hal tersebut. Saya tunjukkan, coba ada slide berikutnya nih ya. Perbedaan antara gifts ya, karunia Roh Kudus, dan growth ya. Growth itu pertumbuhan rohani. Kalau yang disebut karunia Roh Kudus misalnya itu the word of wisdom, itu kata-kata hikmat. Ini kata-kata yang muncul ya, tanpa kita rancangkan gitu ya. Mungkin barangkali seperti ketika Yesus ya, ketika ditanya sama orang-orang Farisi, kita perlu bayar pajak nggak gitu ya. Lalu dia jawab dengan hikmat ya. Dia bilang, tunjukkan padaku mata uang. Lalu kita ditunjukkan, dia berkata, gambar dan tulisan siapa itu? Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu dia berkata, berikanlah kepada Tuhan ya, kepada Allah apa yang menjadi bagian Allah, dan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi bagian Kaisar. Nah itu
hubungannya apa? Sebenarnya kan nggak ada ya, tapi itu word of wisdom muncul tiba-tiba. Atau ketika dia dihadapkan pada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, ya, apa yang harus kami buat? Perempuan ini kedapatan sedang berbuat zina. Ya, sebenarnya itu pertanyaan mau menjebak Yesus saja. Coba renungkan, ya, perempuan itu berbuat zina kan nggak sendirian. Yang lakinya kemana? Coba yang perempuan aja yang dibawa ke situ. Ya. Tapi Yesus kan diam saja. Akhirnya dia bilang begini, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu. Ya. Dan waktu mereka mendengar itu, mereka diam, mereka pergi semua. Itu word of wisdom. Tidak dirancangkan, tidak dipelajari, ya, tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, di sisi lain ada yang namanya spiritual wisdom, ya, hikmat ilahi. Ini muncul karena kita itu semakin dewasa secara rohani, ya, semakin bertumbuh. Itu beda dengan karunia Roh Kudus yang namanya the word of wisdom atau karunia hikmat. Ya, karena karunia hikmat itu muncul hanya sekali-sekali ketika dibutuhkan, dan itu kita nggak bisa rancangkan. Dia tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, lalu kita bisa sampaikan hal itu. Tapi namanya spiritual wisdom itu hikmat yang bertumbuh, ya, karena kita semakin dewasa. Misalnya begini, ketika Paulus dia berkata-kata di 1 Korintus, ya, dia memberi nasihat. Dia bisa bilang begini, ya, Tuhan berkata begini-gini. Lalu dia bilang, tapi menurut pendapatku, dan ini pendapatku, ya, mestinya begini-begini, ya. Ya, dia bilang ini bukan Tuhan yang ngomong, tapi aku, ya. Nah, itu pertumbuhan rohani yang menyebabkan ada hikmat. Setelah mengenal Tuhan sekian lama, kita menjadi semakin wise, ya. Kita semakin bijak. Itu pertumbuhan, ya. Sama kayak waktu kita kecil, ya. Waktu kita kecil, kita mungkin anak-anak, ya, ribut dengan kakak, dengan adik, ya, cemburu dan sebagainya. Tapi waktu kita semakin dewasa, kita makin bisa memahami, ya, perbedaan-perbedaan, ya. Kemudian ada yang namanya words of knowledge, ya, terjemahan dari Alkitab Perjanjian Lama itu marifatnya. Apa itu words of knowledge, ya? Itu ketika kita sedang melayani seseorang begitu, ya. Terus tiba-tiba kita mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa diterangkan dengan akal. Tiba-tiba kita mengerti kondisi orang ini seperti apa gitu, ya. Kita tahu, ya, saya kenal beberapa hamba Tuhan dan salah seorang yang dulu, ya, suka melayani keluarga kami, ya. Ketika kalau konseling dengan dia itu, dia bisa seperti tahu gitu, ya, orang yang dia sedang konseling ini kondisinya seperti apa, ya. Dan dia sampaikan beberapa hal, dan itu seperti pedang, ya, yang pada sasaran, dan orang tuh langsung menyadari, ya, kebutuhannya untuk dipulihkan, ya. Nah, ini sangat efektif, ya. Ini beda dengan kalau kita belajar mungkin tahap-tahap dalam konseling, ya. Kita belajar bagaimana untuk melayani orang, dan itu hal-hal yang baik, ya, bukan hal yang salah. Tapi yang namanya words of knowledge itu jauh di atas segala cara-cara manusia untuk memberikan konseling, ya. Kalau kita ingat Yesus waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, ya, dia bilang begini, panggillah suamimu. Lalu si perempuannya bilang, aku tidak mempunyai suami. Lalu Tuhan berkata, tepat katamu, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang bersama engkau itu pun bukan suamimu. Nah, itu words of knowledge, ya. Dari mana Yesus bisa tahu? Kita bilang kan dia Tuhan. Nah, jangan lupa waktu dia datang ke muka bumi, Alkitab berkata dia menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama dengan manusia. Nah, itu dia bisa tahu karena words of knowledge. Lalu ada lagi namanya discerning spirits. Apa itu? Membedakan roh, ya. Nah, waktu kita sedang bercakap-cakap, ya, misalnya dengan seorang, ketika karunia bekerja, tiba-tiba kita tahu ini roh apa yang sedang mempengaruhi orang tersebut, ya. Ya. Macam-macam itu bisa muncul tiba-tiba, ya. Dan kita bisa oleh kuasa Roh Kudus kita tengking, dan roh itu akan keluar, ya. Saya ingat ibu saya pernah cerita ketika dia dengan seorang hamba Tuhan datang untuk melayani seorang, ya.
Dan ketika mereka baru sampai di rumah orang tersebut, hamba Tuhan ini langsung dapat vision, penglihatan orang yang mau dilayani itu ada dalam mulut ular ya, dan dia langsung tahu ini roh apa yang sedang mengikat orang ini. Itu belum ngomong tuh, baru turun, baru lihat, dia langsung kaget, dan pelayanannya langsung cepat sekali ya. Nah, sementara kalau namanya growth itu ya discernment, kemampuan membedakan. Nah, ini pertumbuhan ya. Kalau kita semakin bertumbuh, kita makin bisa melihat orang. Ya, kalau misalnya contoh kalau dalam dunia pekerjaan begini ya, kalau kita bekerja di HRD, kita mewawancari orang, kan orang itu disuruh ngisi banyak sekali ya, isian-isian. Tapi setelah itu ada wawancara. Nah, waktu orang itu bicara, dari sejak orang itu masuk, cara dia jalan, cara dia menatap mata kita, cara dia menjelaskan ya, kita bisa nangkap suaranya, spiritnya seperti apa. Kita bisa menilai orang ini seperti apa. Ya, itu growth, itu pertumbuhan karena pengalaman. Lalu ada yang namanya the gift of faith ya. Itu adalah termasuk karunia kuasa di situ ya. Apa itu? Itu karunia iman. Nah, ini iman yang muncul tiba-tiba ya. Misalnya dalam satu pelayanan ada orang menghadapi penyakit yang wah udah mustahil lah, atau sudah mati ya seperti Lazarus. Nah, itu diperlukan karunia iman untuk bisa membangkitkan orang tersebut. Dan ini pekerjaan Tuhan ya. Kita tidak bisa memaksakan karunia iman itu muncul. Tapi pada titik tertentu ketika kita bekerja melayani dalam tuntunannya, tiba-tiba the gift of faith ini muncul ya. Untuk saat itu ketika diperlukan ya. Menghentikan angin ribut juga misalnya, tiba-tiba itu muncul ya. Wah, dengan penuh keberanian ya, keyakinan kita bisa perintahkan angin ribut itu berhenti. Di sisi lain dalam pertumbuhan rohani ada yang namanya growing in faith. Nah, kita bertumbuh, kita semakin kenal Tuhan ya. Tadinya kita percaya untuk hal-hal yang kecil, lama-lama kita bisa percaya untuk hal-hal yang besar. Dalam pelayanan juga begitu ya. Ketika kita misalnya apa ya, melayani banyak orang ya, tadinya takut ya, misalnya nggak berani bicara depan umum, tapi dengan bertambahnya iman kita karena kerohanian kita bertumbuh, kita mulai bisa punya keberanian dan kepercayaan ya, atau iman untuk bisa melayani banyak orang ya, yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu growing in faith, pertumbuhan ya dalam iman kita. Lalu ada yang namanya the working of miracles ya. Ini pekerjaan mujizat. Nah, waktu kita misalnya mendoakan orang sakit ya, ada yang namanya healing, kesembuhan. Misalnya orang itu sakit kanker ya, kita doain ya, ditengking kankernya hilang ya. Tapi diperlukan juga mungkin karunia mujizat ya, yang tentu sekali lagi ini Roh Kudus yang bekerja. Kita nggak bisa mengaturnya. Tapi ketika orang ini disembuhkan, tentu ada bagian-bagian tubuhnya yang tadinya sudah rusak ya, udah nggak ada, bahkan itu diperlukan jadi mujizat sehingga itu muncul. Ya, misalnya kalau kita lihat tadi contoh Lazarus dibangkitkan, itu pertama ada karunia iman, membangkitkan orang mati ya. Tapi di situ juga ada karunia mujizat karena udah 4 hari kan sudah mati itu semua. Bagaimana membuat itu tumbuh lagi ya? Dia bisa berjalan keluar. Itu semua fungsi organ-organ dalam tubuhnya tuh bisa bekerja lagi. Itu miracles, itu mujizat, dan tidak bisa dijelaskan dengan teknologi. Ilmu kedokteran nggak bisa menjelaskan itu. Nah, seringkali di zaman modern ini karena kita begitu teknologi oriented ya, itu bukan hal yang salah, tapi di sisi lain itu membatasi. Jadi kalau dokter udah bilang sudah nggak ada harapan, ya udah iman kita mentok di situ. Padahal bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Nah, bagi kita juga yang percaya nggak ada yang mustahil. Ya. Tentu ini diperlukan pertumbuhan ya untuk semakin kenal Tuhan. Nah, selain the working of miracles itu merupakan gift, nah waktu kita bertumbuh secara rohani, kita ini bisa memutuskan untuk percaya bahwa mujizat itu masih ada. Nah, ini bagian kita memutuskan untuk percaya. Dan Tuhan bisa bekerja dengan cara yang gak bisa kita bayangkan sebelumnya. Lalu ada the gifts of healings, ada karunia-karunia kesembuhan. Nah, dalam prakteknya ada orang-orang yang banyak Tuhan pakai untuk kesembuhan, misalnya kanker ya. Ada yang lain lebih banyak kalau dia doakan tuh yang sering sembuh tuh, misalnya orang yang pernah kena stroke ya,
pulih sembuh ya. Itu bagian dari karunia-karunia kesembuhan. Di sisi lain kita yang bertumbuh secara rohani, kita bisa belajar untuk percaya, untuk healing, kesembuhan itu terjadi. Karena memang itu janji Tuhan ya. Jangan batasi Tuhan ya. Mari belajar, coba lihat firman-Nya. Firman-Nya bilang apa? Walaupun banyak orang mungkin nggak ngalami, banyak orang yang mungkin didoakan waktu sakit malah meninggal ya. Di Alkitab juga Elisa meninggal karena sakit. Tapi kan nggak merubah firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Hari ini juga ada orang-orang yang meninggal tanpa kenal Tuhan Yesus. Dan menurut Alkitab yang kita percaya, ya nggak ada keselamatan, sudah meninggal ya. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi orang itu? Tuhan mengasihi. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Bukan hanya untuk orang tertentu, akan dunia ini untuk semua orang. Tapi dilanjutkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tersedia bagi orang yang percaya. Tapi kasih Tuhan tetap sama kepada semua orang. Cuma kalau kamu mau terima kasihnya itu, ya kamu terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu mengalami apa yang Tuhan janjikan ya. Jadi sekali lagi, walaupun banyak orang mungkin gak sembuh, tidak merubah firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tidak merubah firman Tuhan di 1 Petrus yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh ya. Kemudian ada the gift of prophecy. Apa tuh profesi? Nubuat ya. Jadi kadang-kadang dalam satu kebaktian atau pelayanan tiba-tiba keluar nubuatnya, perkataan-perkataan untuk seseorang ya, untuk masa depan ya, untuk hal-hal yang mungkin kita nggak tahu tapi kita bisa sampaikan itu karena Roh Kudus menolong kita. Dan sifat nubuat itu membangun, menghibur. Nah, kita perlu cek ya kalau ada nubuat itu menuduh. Nah, kalau kita lihat Alkitab tidak seperti itu ya. Kecampur itu dengan emosi kita mungkin. Tapi Alkitab berkata, barang siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada orang lain, ia membangun, ia menghibur. Nah, kalau disejarahkan dengan pertemuan rohani, ada yang namanya exhortation ya. Kita semakin bertumbuh untuk bisa menghibur, menguatkan orang lain ya. Saya sering bilang ke teman-teman saya, kalau kita melayani di kebaktian penghiburan ya atau pemakaman, ayo sampaikan firman yang menghibur, menguatkan. Gak usah diungkit-ungkit yang lama ya. Gak usah buat orang itu makin menangis ya, karena ingat wah ini sudah gak akan lihat dia lagi. Ya gak ada gunanya gitu, itu sudah membuat makin sedih. Ayo berikan kata-kata yang membangun, yakinkan firman Tuhan yang disampaikan itu firman yang betul-betul menguatkan, dan memang seperti itu ya seharusnya. Lalu ada the gift of tongues, ini karunia-karunia berbahasa roh ya. Nah, kalau kita pelajari di Alkitab tuh ada 3 ya. Ada bahasa roh yang dipakai untuk kita berkata-kata kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Nggak ada yang ngerti cuma Tuhan. Nah itu kita bisa pakai ya kapan saja. Itu yang disejajarkan dengan pertemuan rohani ya, praying in tongues ya. Kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita nggak mengerti, hanya Tuhan yang mengerti. Tapi satu hal, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, itu membangun iman kita ya. Nggak bisa dijelaskan dengan otak, tapi iman kita tuh naik ya waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi ada juga bahasa roh yang dikatakan bahasa-bahasa lain, itu yang di Kisah 2. Waktu Roh Kudus turun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata dengan bahasa-bahasa lain. Nah itu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini ya. Nah itu ya dalam bahasa lain, jadi orang yang mendengarnya itu dikuatkan. Ini seperti nubuat gitu ya. Tapi orang yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain ini nggak ngerti bahasa itu ya. Ya misalnya saya nggak pernah belajar bahasa Mandarin, tapi dalam satu sesi doa ya, saya berbahasa roh, tiba-tiba keluar seperti bahasa Mandarin. Saya nggak mengerti, tapi di dalam hati itu ada kekuatan ya, karena merasakan kasih Tuhan ya. Lalu ada interpretation of tongues ya. Sebelum terus lagi ya, ini yang jadi tadi yang pertama bahasa roh untuk kepada Tuhan ya. Yang kedua itu adalah bahasa-bahasa lain yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga itu bahasa roh juga, kita nggak ngerti, tapi itu ditujukan kepada orang lain
dan itu perlu ditafsirkan. Ya, karena itu merupakan pesan buat orang lain dalam satu ibadah ya. Nah, itu sebabnya yang 9 dikatakan ada karunia ya, ini interpretation of tongues ya, menafsirkan bahasa roh ya. Nah, di sisi lain kalau kita sedang berbahasa roh sendirian ya, kadang-kadang itu ada private interpretation ya. Jadi waktu kita sedang berbahasa roh ini, tiba-tiba terus kita dapat pengertian apa yang sedang kita doakan itu. Nah, ini harta yang Tuhan berikan ya. Aduh ya, sayang sekali kalau kita tidak mengalami pengalaman ini. Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Kalau bapak, ibu, teman ya belum pernah mengalami dan mungkin nggak ngerti ya, tenang saja ya. Doa saja, dia kan Tuhan yang akan menuntun. Nggak usah terlalu pusing ya. Percaya saja bahwa Tuhan itu baik dan berdoa secara pribadi. Tuhan ajarkan, aku mau. Pasti dia akan nuntun. Karena ini manfaat yang sangat besar ya. Dunia ini ke depan kan banyak hal yang kita hadapi. Dan diperlukan kekuatan rohani yang sangat besar untuk kita bisa melaluinya. Ya, mari belajar ikut Tuhan dan sungguh-sungguh dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa dia baik, sungguh amat baik. Ya. Apa yang dia rancangkan senantiasa baik dan kita bisa berkata bahwa God is good, ya, all the time. Amin.